Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fatimah Rahmi dengan NIM 22190002 dengan mata kuliah Kewirausahaan, dosen pengampu Tisa Sofia Rahmi. Baiklah, saya ingin presentasikan format rencana bisnis saya, yaitu mengenai cemilan kacang tujin Farah, yaitu beralamatkan Aur Kuning, Jalan Sultan Syahrir, Tarok Dipo. Untuk latar belakangnya, yaitu kacang tujin adalah cemilan yang terbuat dari bahan baku kacang tanah yang diolah dengan cita rasa yang gurih. Untuk pemilihan untuk memproduksi kacang tujin ini karena saya ingin mencoba cara mengolah kacang tujin ini dengan mula kacang tanah sampai menjadi kacang tujin. Untuk pencarian bahannya, yaitu kacang tujin saya mencarinya di pasar tradisional, karena di pasar tradisional bahan bakunya mudah didapat dan juga masih murah dibandingkan kacang tanah yang ada di supermarket. Visi dan misi saya yaitu ingin membuat varian rasa kacang tujin lainnya. Maksudnya di sini yaitu mengolah kacang tujin dengan berbagai olahan lainnya yang bisa menghasilkan, dan ingin menciptakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Misinya yaitu mengembangkan usaha kacang dengan cita rasa yang berbeda, dan membuat versi kacang tujin yang berbeda supaya bisa lebih menarik perhatian konsumen yang akan membelinya. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai yaitu semakin banyaknya peminat kacang tujin, maka semakin mudahnya kita memberitahukan bahwa kacang tujin sangat enak dan disajikan sebagai cemilan yang khas bagi setiap kalangan yang ingin menikmatinya. Tujuan untuk diri sendiri yaitu ingin mencari untung dari penjualan. Sedangkan untuk masyarakat yaitu ingin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang masih menganggur. Bab 2 yaitu aspek pemasaran, yaitu rencana penjualan dan pangsa pasar. Rencana penjualan kacang tujin akan dijual dengan target produksi yaitu per minggu 100 buah. Tetapi jika ada pelanggan yang ingin memesan untuk acara besar lainnya, akan dibuatkan juga sesuai dengan permintaan konsumen. Pangsa pasar kacang tujin ini karena masih pemula dibuat dengan sedikit dahulu dibandingkan dengan produk lainnya, menjual dengan kemasan yang besar. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Keunggulan dari kacang tujin ini yaitu bisa diproduksi dengan sedikit jika sewaktu-waktu mengalami penurunan minat. Jika peminatnya kurang, kita bisa mengurangi proses produksi dan itu tidak akan membuat mubazir jika kadaluarsa. Kekurangannya yaitu kacang tujin tidak bisa dibeli konsumen dengan banyak di waktu mendadak. Masih banyaknya sekali kekurangan dari produk ini sebagai pemula. Harga kacang tujin ini relatif murah karena di tengah bahan yang sangat mahal, kami menjualnya dengan harga masih Rp1.000. Promosinya itu ke warung-warung kecil seperti kedai kopi yang peminatnya adalah bapak-bapak. Tempatnya yaitu mengirim langsung kepada pedagang-pedagang kecil guna meminimalisir kerusakan di jalan atau bahannya kekurangan. Yang ketiga, bab 3 yaitu proses produksi. Yang pertama, bahan baku yaitu kacang tanah. Kami beli 1/2 kilogram, air panas, daun seledri, daun jeruk, penyedap rasa, dan minyak goreng. Alat yang kami gunakan yaitu kuali, kompor, gas, plastik, pembungkus, lilin, spatula. Berikut adalah proses pembuatan kacang tujin. Kacang tanah yang diolah dengan cara membersihkannya dari kulit arinya dengan merendam terlebih dahulu dengan air
hangat kurang lebih 2 jam. Lalu setelah perendaman maksimal selama 2 jam, proses selanjutnya yaitu pemisahan kacang dengan kulit arinya menggunakan tangan satu persatu hingga selesai. Langkah selanjutnya yaitu tahap penggorengan kacang-kacangan itu hingga kuning. Dan langkah selanjutnya itu menaburkan bumbu, di mana bumbunya terdiri dari daun seledri yang diiris tipis, bawang putih, serta tak lupa daun limau untuk pengharumnya. Semua bumbu tersebut digoreng secara bersamaan hingga warna kecoklatan, dan tidak lupa juga ditambahkan dengan penyedap rasa seperti Royco. Tahap selanjutnya itu pembungkusan. Setelah kacang dibumbui, maka dibungkus dengan plastik yang telah disiapkan. Lalu, setelah kacang dingin dimasukkan ke dalam pembungkus tersebut, kita bisa merapatkan bungkus tersebut dengan membakar tepi-tepinya dengan lilin atau melekatkannya. Yang B, produksi kapasitas produk. Kacang tanah dapat dengan membelinya langsung ke pedagang pasar dengan harga yang diberikan, yaitu normal pada umumnya. Bahan baku tetap ada jika dibeli dengan jumlah yang sedikit, karena kita tidak memerlukannya banyak-banyak. Bab 4, keuangan. Yaitu dengan modal sendiri, jumlahnya yaitu 25.000, yang mana uraiannya untuk membeli bahannya yaitu kacang tanah setengah kilogram 15.000, minyak goreng seperempat 7.500, daun seledri kita beli 500 untuk sesuai dengan masakan itu, daun jeruk 500, bawang putih 500, penyedap rasa 1 bungkus 500. Jumlahnya yaitu 24.500. Untuk harga yang kita jual yaitu 1.000, maka keuntungan di sini hasil dari pembungkusan itu 33 buah, maka untungnya yaitu 24 dikurang 33.000 dikurang 24, sekitaran 7.000-an. Mungkin demikian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.